Hari ini, Indonesia kembali menangis. Hujan yang seharusnya menjadi berkah, berubah menjadi banjir yang melahap rumah-rumah dan memisahkan keluarga. Angin yang seharusnya menyejukkan, berubah menjadi badai, merobohkan pohon-pohon dan menghancurkan atap-atap. Tanah yang kita pijak, yang kita percayai akan menopang kita, tiba-tiba menyerah dan longsor, membawa nyawa-nyawa tak berdosa bersamanya. Pernahkah kita bertanya, mengapa semua ini terjadi? Apakah ini ujian? Atau ini teguran? Atau ini adalah peringatan yang selama ini kita abaikan? Mari kita bayangkan sejenak. Ada seorang ibu yang duduk di pinggir jalan, memeluk erat anaknya yang basah kuyup. Rumah mereka hanyut dalam banjir. Segala harta benda yang mereka miliki lenyap dalam sekejap. Dengan mata penuh air mata, ia memandang ke langit, berbisik lirih, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Di tempat lain, seorang lelaki tua berdiri di atas puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah. Dia menggenggam sepotong kayu, sisa-sisa kenangan rumah tempat anak-anaknya tumbuh besar. Di wajahnya ada kelelahan, tetapi juga ada ketegaran. Dalam hatinya dia bergumam, "Aku akan membangun lagi meski dengan tangan kosong." Namun, bukan hanya mereka yang menderita. Kita semua sebagai satu bangsa seharusnya ikut merasakan luka ini. Tapi seringkali kita hanya melihat dari jauh, lewat layar ponsel kita, lalu melanjutkan hidup tanpa berpikir lebih jauh. Apakah ini hanya bencana alam? Ataukah ini adalah jeritan alam kepada manusia yang tak lagi menjaga keseimbangannya? Pohon-pohon yang ditebang, sungai-sungai yang dikotori, tanah yang diperkosa oleh keserakahan manusia, semua itu kini berbalik kepada kita. Tapi bencana ini juga mengajarkan kita sesuatu. Ketika air bah datang, kita melihat manusia dari berbagai latar belakang bahu-membahu memberikan bantuan. Kita melihat tetangga yang biasanya hanya menyapa sepintas, kini membuka pintu rumahnya untuk menampung korban banjir. Kita melihat anak-anak muda menggalang dana, mengumpulkan makanan, dan menyusuri desa-desa untuk membantu mereka yang terisolasi. Bencana, seberat apapun, selalu membawa dua sisi. Di satu sisi ada kehancuran, tapi di sisi lain ada solidaritas, ada harapan, ada kasih sayang yang sering kita lupakan dalam keseharian kita. Namun, janganlah kita hanya berhenti di situ. Jangan hanya menunggu bencana datang untuk menjadi manusia yang peduli. Jangan hanya saat ada banjir kita mulai menjaga sungai, atau hanya saat ada longsor kita menanam pohon. Perubahan harus dimulai dari sekarang, dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan kepada mereka yang tengah diuji oleh bencana, ketahuilah bahwa
doa kami menyertai kalian. Untuk seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam longsor, percayalah, Allah tidak pernah salah dalam rencananya. Setiap air mata yang kau teteskan adalah doa yang akan dibalas dengan pahala yang tak terhingga. Untuk seorang ayah yang kini berdiri di depan reruntuhan rumahnya, jangan menyerah. Rumah mungkin hilang, tapi semangatmu adalah fondasi yang tak akan runtuh. Bangkitlah, karena keluargamu membutuhkanmu. Dan untuk mereka yang merasa putus asa, yang merasa bahwa dunia ini tidak adil, ingatlah bahwa di balik setiap musibah ada rahasia yang tidak selalu bisa kita pahami. Allah menguji kita karena Dia tahu kita mampu melewati ujian itu. Kita harus belajar dari bencana ini, belajar untuk lebih mencintai alam, belajar untuk lebih mencintai sesama, dan belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Ketika hujan berhenti dan matahari mulai bersinar lagi, ingatlah bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal untuk membangun kembali, untuk menjadi lebih kuat, dan untuk menjadi lebih baik. Bencana memang mengajarkan kita tentang kehilangan, tapi juga tentang arti dari kebersamaan. Tidak peduli seberapa dalam luka ini, kita akan sembuh. Tidak peduli seberapa besar kehancuran ini, kita akan membangun kembali. Karena kita adalah manusia, dan manusia diciptakan dengan kekuatan untuk bangkit. Jadi, ketika kamu melihat berita tentang banjir, longsor, atau angin tornado, jangan hanya menonton. Jadilah bagian dari solusi. Jika kamu tidak bisa membantu dengan tanganmu, maka bantu dengan hartamu. Jika tidak bisa dengan harta, bantulah dengan doa. Tapi jangan pernah merasa bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini mungkin kita yang membantu, tapi siapa yang tahu esok hari mungkin kita yang perlu bantuan. Bencana tidak pernah memilih, dan kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar bernama manusia. Dan kepada alam kami meminta maaf. Maaf untuk setiap pohon yang kami tebang tanpa berpikir. Maaf untuk setiap sampah yang kami buang ke sungai. Maaf untuk keserakahan kami yang telah melukai bumi ini. Kami berjanji mulai sekarang kami akan menjaga Engkau seperti Engkau telah menjaga kami selama ini. Di tengah deru bencana selalu ada harapan. Dan harapan itu ada dalam doa-doa kita dan dalam tindakan kecil yang kita lakukan untuk membantu sesama, dan dalam janji kita untuk menjaga bumi ini agar lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bangkit bersama.